Oke, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang geopenetrating radar atau georadar atau geoprobing radar. Pada dasarnya sistem GPR atau GPR ini, georadar mengirimkan pulsa, jadi bukan bentuk sinyal yang kontinu, gelombang kontinu, berupa gelombang elektromagnetik frekuensi tinggi ya. Jadi mengirimkan sinyal frekuensi tinggi, gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang yang masuk ke dalam bumi tersebut akan terdistorsi karena adanya distribusi dari sifat elektromagnetik material, yaitu konduktivitas material, kemudian permeabilitas material, dan permeabilitas material. Jadi sifat fisik paling penting di metode GPR adalah, yang utama itu adalah permeabilitas dielektrik, karena ini yang mempengaruhi kecepatan, atenuasi, refleksi, refraksi, dan transmisi gelombang elektromagnetik. Selain itu juga ada konduktivitas listrik tadi. Ini dengan catatan konduktivitas listrik yang ada itu cukup besar ya. Dan kalau bumi ini bersifat magnetik, maka kita juga perlu mempertimbangkan adanya parameter satu lagi, yaitu permeabilitas magnetik. Sini kawan-kawan bisa lihat, jadi gelombang elektromagnetik itu terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Jadi saling tegak lurus terhadap satu sama lain. Jadi ketika gelombang elektromagnetik ini kita pancarkan dari sumbernya, kemudian dia merambat melalui medium, kemudian menemui bidang batas suatu benda. Jadi benda yang memiliki sifat fisis, parameter fisis 3 tadi, konduktivitas, permeabilitas, dan permeabilitas material yang berbeda, maka ada gelombang yang dipantulkan, ada yang ditransmisikan atau diteruskan, dan juga ada yang dibiaskan. Jadi tergantung dari sudut datang dan sudut pantulnya terhadap bidang batas material tadi. Atau bisa kita bilang ada objek lain gitu, ada sesuatu. Nah, itu yang bisa memantulkan atau meneruskan atau membiaskan sinar, membiaskan gelombang elektromagnetiknya. Tujuan dari GPR itu sendiri adalah untuk mencari bidang batas atau kontak lapisan dari suatu material atau objek, sehingga diketahui struktur bawah permukaannya, atau kita pengen tahu ada sesuatu buatan manusia nggak, atau memang yang dari alam. Jadi segala sesuatu objek yang kita ketahui itu bisa terjadi karena secara alami atau buatan manusia. Dan yang pasti kedalamannya tidak terlalu dalamnya, dalam orde meter. GPR ini ordenya masih meter, jadi dangkal. Makanya sering disebut sebagai ground probing radar atau ground penetrating radar. Jadi seputaran ground saja. Kalau kita lihat, gelombang elektromagnetik itu merambat melalui medium, melalui material. Nah, kalau materialnya berbeda ya kecepatannya akan berbeda. Apa yang mempengaruhi kecepatan? Dapat kita lihat di sini bahwa kecepatan gelombang elektromagnetik itu dipengaruhi oleh nilai dari permeabilitas magnetik dari suatu material, kemudian dari permeabilitas dari material, dan juga konduktivitas material, aktivitas medium ya. Kalau kita bicara material atau medium itu jadi yang gelombang itu merambat di dalam tubuh material itu. Juga ada frekuensi ini 2pf, 2p kali frekuensi atau 2p per lambda. Artinya ada bergantung juga pada frekuensi. Sederhananya kita jadikan seperti ini bentuknya. Nah, kalau kita berbicara tentang daerah vakum ya, vakum itu berarti tidak ada material, seperti di luar angkasa lah. Luar angkasa di luar bumi ini, itu ketika konduktivitasnya sama dengan 0,
dan mu sama dengan mu 0, permeabilitas magnetiknya sama dengan permeabilitas di ruang hampa, dan permeabilitasnya sama dengan permeabilitas di ruang angkasa, maka gelombang itu akan memiliki kecepatan yang tinggi, di ruang angkasa ya. Jadi ini kan 0 nih, semuanya sama dengan, kalau mu nya lebih besar dari mu 0 berarti kan kecepatannya akan menurun. Jadi gelombang elektromagnetik itu kalau di dalam materi dia bergerak akan lebih lambat dibandingkan bergerak di tanpa materi atau di ruang vakum, karena faktor ini tadi ya. Ini kan kalau di ruang vakum atau di udara lah, kan ininya sama dengan 0 nih. Nah, bisa disederhanakan, kalau ini 0 berarti kan ini tinggal 1 aja, berarti kecepatan itu bergantung pada permeabilitas magnetik dan permeabilitas material. Nah, kalau kita lihat bahwa gelombang GPR ini gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang tinggi. Oleh karena itu dapat kita asumsikan bahwa konduktivitas materialnya jauh lebih kecil daripada frekuensi gelombang, maka dapat kita sederhanakan atau kita gunakan ini namanya pendekatan rejim gelombang atau wave regime. Dapat kita dekatkan nilainya menggunakan aproksimasi. Kecepatan gelombang elektromagnetik menjadi sederhana, yaitu 1 per akar dari permeabilitas magnetik dan permeabilitas dielektrik. Atau kalau kita ambil kecepatan cahaya ini, berarti kecepatan cahaya dibagi dengan akar dari permeabilitas relatif material dengan permeabilitas relatif material. Jadi dapat kita simpulkan, kalau bumi ini bersifatnya paramagnetik atau non magnetik atau diamagnetik, maka dia akan nilai permeabilitas relatifnya akan sama dengan 1. Jadi mu material itu akan sama dengan mu di ruang hampa di 1. Oleh karena itu kita dapat nilai kecepatan merupakan kecepatan lambat gelombang EM di medium, gelombang elektromagnetik di medium, sama dengan kecepatan cahaya dibagi dengan akar dari permeabilitas relatif. Jadi kecepatan gelombang di medium, kecepatan gelombang elektromagnetik di medium itu berbanding terbalik dengan permeabilitas relatif materi pangkat minus setengah atau akarnya. Artinya di sini bahwa gelombang elektromagnetik ini akan merambat lebih lambat pada material dengan dielektrik yang semakin tinggi. Jadi kalau dielektriknya semakin besar, dielektrik semakin longgar. Jadi konstanta dielektrik sebenarnya lah, konstanta dielektriknya semakin besar, maka kecepatannya akan semakin lambat. Kita lihat di sini gambarannya. Kalau di udara itu konstanta dielektriknya itu sama dengan konstanta sama dengan 1, karena di permeabilitas udara itu sama dengan permeabilitas, hampir sama dengan permeabilitas di ruang hampa. Jadi nilai permeabilitas material dibagi dengan permeabilitas ruang hampa ya sama dengan 1. Oleh karena itu permeabilitas relatifnya sama dengan 1, maka akan sama dengan kecepatan cahaya. Tapi ketika memasuki material dengan nilai permeabilitas dielektrik yang membesar, maka dia akan mengurangi kecepatan. Di sini kita lihat ya, kalau yang di udara dia mengalami pemekaran, jadi lebih cepat ya.
Jadi gelombang itu lebih menjauhi garis normal, menjauhi sumbu normal, mendekati sumbu horizontal. Sedangkan kalau untuk memasuki medium dengan dielektrik yang besar, dia akan mengkerut ya, kelihatannya mengkerut. Jadi dia mendekati sumbu normal, sumbu tegak. Jadi makanya dia kelihatannya mengkerut. Di sini kita lihat ada tabel yang perlihatkan jenis material, nilai permeabilitas relatif dan konduktivitinya serta kecepatan rata-rata. Di sini kita lihat udara itu memiliki permeabilitas yang sama dengan ruang hampa ya, jadi nilainya pasti 1 jadinya, karena permeabilitas di udara dibagi dengan permeabilitas ruang hampa itu sama dengan 1, makanya nilai permeabilitas relatifnya 1. Nah, kita lihat di sini yang paling tinggi adalah air ya, air. Jadi fresh water dan sea water ini paling tinggi 80. Dan di sini kita lihat conductivity air itu kalau untuk air asin sangat tinggi ya. Jadi kita bisa bilang konduktivitas air itu sangat tinggi. Kalau ini berarti permeabilitas relatif ini akan mempunyai kecepatan. Jadi kalau di udara itu kecepatannya bisa 0,3 meter per nanosecond, maka ketika di air akan langsung melambat menjadi 0,033 meter per nanosecond. Begitupun di air laut, dia akan melambat. Nah, bisa kita lihat juga di sini di materi yang kering seperti es dan pasir yang kering itu permeabilitas relatifnya cukup rendah ya dibandingkan dengan air, maka dia akan memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada di air fresh water, di air segar ini, dan di air asin, di air tawar dan air asin. Bisa kita lihat ini saturated sand juga akan menurunkan kecepatan. Shell dan silt, clay itu semuanya material yang memiliki air ya, memiliki jumlah air yang mungkin cukup jenuh saturasinya, itu akan membuat kecepatan menjadi turun. Kita lihat di sini. Kalau di granit atau anhidrit kita bisa lihat kecepatannya tinggi. Jadi nanti apakah kita berada di lokasi dry sand, dry soil atau granit yang pokoknya sedikit nilai permeabilitas relatifnya. Rata-rata kita bekerja di seputaran ini nilainya ya, dari 4 sampai 15. Nah, saturasi air ini jadinya menurunkan kecepatan lambat gelombang karena permeabilitas dielektriknya yang tinggi, dan batuan kering memiliki kecepatan lambat gelombang yang tinggi. Atenuasi ini adalah proses hilangnya atau gejala hilangnya amplitudo gelombang yang terus-menerus tergantung jarak. Jadi kalau gelombang itu sudah merambat pada jarak tertentu, ketika jaraknya sudah semakin jauh, maka amplitudonya akan menurun. Nah, tingkat penurunan amplitudo ini kita ditentukan oleh konstanta atenuasi. Untuk gelombang yang menempuh jarak Z meter, maka dapat kita cari perbandingan antara amplitudo di posisi Z, di jarak Z, amplitudonya pada jarak Z terhadap amplitudo awal sama dengan epsilon bilangan E dipangkatkan minus alfa dikalikan Z. Jadi pangkatnya minus alfa Z. Z ini adalah jarak yang sudah ditempuh oleh gelombang. Alfa ini adalah konstanta atenuasi. Jadi konstanta atenuasi. Dapat kita lihat kalau Z-nya menuju tak hingga, maka nilainya akan menjadi 0 ya, amplitudonya akan menjadi 0. Jadi ini tinggal dipindah ke sini aja, amplitudonya akan menjadi 0. Dan pastinya juga kalau alfanya besar ya akan cepat menuju 0. Jadi
amplitudo gelombang akan cepat menuju nol. Konstanta atenuasi tergantung dari sifat fisik media. Secara umum, konstanta atenuasi dirumuskan sebagai berikut. Dia merupakan, jadi konstanta atenuasi itu merupakan perkalian dari frekuensi dikalikan dengan akar dari permeabilitas materi, permeabilitas medium, dan permeabilitas medium. Dan juga ada faktor konduktivitas dari medium. Jadi kalau kita sederhanakan, apabila mediumnya sangat konduktif, ya, artinya konduktivitasnya tinggi, maka konstanta atenuasi terdiri merupakan akar dari frekuensi dikalikan dengan permeabilitas medium dikalikan dengan konduktivitasnya dibagi 2. Jadi konstanta atenuasi akan berpengaruh pada frekuensi, artinya nanti frekuensinya semakin besar maka atenuasinya juga akan semakin besar. Terus kalau permeability magnetik bendanya itu semakin besar atau semakin mudah menjadi magnet, maka konstanta atenuasinya juga akan semakin besar. Kalau bendanya semakin konduktif, berarti atenuasinya juga akan semakin besar. Jadi benda yang berfrekuensi tinggi, mudah menjadi magnet, dan mampu menghantarkan arus, itu akan gampang membuat gelombang elektromagnetik teratenuasi jika itu pada kondisi konduktivitas yang tinggi, materi konduktif, logam-logam misalnya, atau mungkin air laut. Tapi air laut ini mu-nya kan nanti 1. Nah, untuk konduktivitas yang kecil atau kita anggap bumi ini resistif, maka akan bergantung pada nilai konduktivitas benda, kemudian terhadap permeabilitas magnetik benda, dan juga terhadap permeabilitas. Jadi kalau semakin besar permeabilitas benda, berarti atenuasinya akan semakin kecil ya, berarti ya. Kalau semakin besar permeabilitas atau permeabilitas benda akan semakin kecil. Tapi tetap di sini ya kita lihat ya konduktivitas, artinya semakin besar konduktivitas semakin besar. Artinya benda yang konduktif itu akan membuat atenuasi ya, menyebabkan atenuasi. Dan benda yang gampang jadi magnet akan menjadi gampang teratenuasi. Di sini kita lihat untuk rezim gelombang di mana konduktivitas lebih kecil daripada frekuensi, itu yang pengaruhnya adalah dielektrik, konstanta dielektrik ya, dan dielektrik benda maksudnya. Nah, skin depth ini adalah kedalaman yang gelombang itu tinggal menjadi 37% aja. Jadi 1/e lah. Skin depth ini merupakan kebalikan dari konstanta atenuasi. Jadi dia 1 per konstanta atenuasi. Kalau kita menganggap bumi ini bersifat non magnetik, paramagnetik atau diamagnetik dengan permeabilitas magnetik relatifnya adalah 1, maka skin depth dapat ditentukan oleh, jadi kita anggap aja nih permeabilitas magnetiknya 1 nih. Jadi bukan benda yang gampang menjadi magnet lah ya. Apabila dia konduktif, apabila material yang akan dirambat itu konduktif, maka nilainya adalah 503 dikalikan dengan akar 1 per konduktivitas dikali frekuensi. Artinya di sini di daerah-daerah yang material yang konduktif ini nanti akan memperkecil nilai skin depth. Jadi semakin konduktif material, dia skin depth-nya akan semakin kecil ya. Dan juga apabila frekuensinya semakin besar, skin depth-nya juga akan kecil. Nah, kalau kita berbicaranya di material yang resistif, maka hanya tergantung pada 2.
dielectriknya, dielektrik konstanta, dan konduktivitas. Jadi kalau di daerah yang konduktif gelombang itu merambat, maka skin depth-nya akan besar kalau dielectriknya besar, dan berbanding terbalik dengan konduktivitasnya. Kalau konduktivitasnya besar, ya jadi kecil skin depth-nya. Jadi skin depth itu akan kecil pada material yang konduktif. Jadi skin depth itu kedalaman medium homogen yang amplitudonya itu tereduksi menjadi 1/E dari amplitude awalnya. Nah, di sini kita dapat simpulkan bahwa skin depth akan lebih kecil jika frekuensi gelombang elektromagnetiknya tinggi. Jadi ya, karena jadi kalau frekuensinya tinggi, ini secara umum aja. Jadi kalau frekuensinya tinggi akan memperkecil nilai skin depth-nya. Untuk rezim gelombang di mana konduktivitasnya sangat kecil, skin depth akan mencapai batas yang tidak bergantung pada frekuensi. Artinya tidak ada frekuensi yang berperan di sini. Jadi peran frekuensi kurang lah. Tapi dengan syarat konduktivitasnya kecil, ya. Konduktivitasnya kecil. Konduktivitas kecil nih contohnya di daerah-daerah yang ini dengan syarat mediumnya homogen, ya. Jadi lapisannya itu homogen, tebal dan homogen. Ini hanya berperan nilai dielektrik dan konduktivitas saja. Jadi skin depth akan lebih besar pada material yang konduktivitasnya rendah. Intinya dua-duanya nih, ketika konduktivitas materialnya rendah atau konduktivitas rendah itu berarti resistif, ya. Kalau di resistansi, ya, resistivitasnya tinggi, maka dia akan memiliki skin depth yang lebih besar. Skin depth akan lebih besar pada material dengan permeabilitas dieelektrik yang lebih besar. Skin depth, ya. Penetration atau jarak probing atau jarak yang bisa diselidiki. Jadi kedalaman maksimum sinyal GPR yang dapat memperoleh informasi lah tentang struktur bawah permukaan. Jadi material yang memiliki skin depth besar, jadi kalau skin depth-nya besar, maka gelombang EM-nya akan menembus lebih dalam atau lebih besar. Secara umum penetrasi itu merupakan secara umumnya didekati lah, aproksimasi didekati dengan 3 kali nilai skin depth. Nah, dari sini kita bisa lihat bagian kanan ini bahwa air laut, seawater, dan konkrit dan aspal itu penetrasinya sangat kecil sekali. Apalagi air laut nih, penetrasinya di bawah, ini dalam skala meter ya, 0,01 dan 0,1. Jadi di bawah 10 cm, ya di bawah 10 cm kalau di air laut. Kalau untuk konkrit dan aspal itu kisarannya masih 1 meter 2 meter. Nah, untuk material yang basah ini clay, shale, silt mud ini berada di ya 8 meter sampai 10 meter. Untuk fresh water itu bisa di atas 10 meter, bisa sampai 20 sampai 30 meter. Sand atau gravel tentunya dengan kondisi yang agak kering, ya. Kondisi agak kering, ini sand gravel, dominasinya material kering. Itu bisa sampai 50 mungkin ya, 50-60 meter. Di es dan di udara bisa sampai 1000 meter. Begitu. Jadi kalau ini kita lihat juga ini kurvanya, kurva keterkaitan antara frekuensi dan probing distance atau penetrasi. Jadi semakin besar frekuensi, di sini semakin besar frekuensi, maka penetrasinya akan semakin dangkal, ya. Kita bisa lihat di sini. Semakin besar frekuensinya akan semakin dangkal dari berbagai macam materialnya. Jadi gelombang itu kalau ini kita sebut medium 1 dengan permeabilitas pertama, kemudian ini ada permeabilitas kedua di sini. Jadi ada kontras permeabilitas. Inilah bidang batas antara permeabilitas 1 dan permeabilitas 2. Bidang batas ini apabila ada gelombang datang itu akan dipantulkan dan juga ada yang diteruskan. Jadi akan ada yang dipantulkan dan akan ada yang diteruskan. Jadi ada yang
direfleksikan, ada yang ditransmisikan. Kita lihat di sini koefisien refleksi, karena kecepatan rambat gelombang tadi adalah kecepatan cahaya dibagi dengan akar dari konstanta dielektrik benda serta relatif ya, konstanta dielektrik atau permesivitas relatif benda, maka kecepatan kan akan hubungan antara kecepatan dan permesivitas itu kan hubungannya terbalik nih. Terbalik, kalau permesivitasnya besar berarti kecepatannya kecil. Konstanta atau koefisien refleksi itu adalah ini adalah akar dari permesivitas medium pertama, medium pembawa gelombang, kemudian ini adalah medium yang tempat meneruskan gelombang ya, di medium yang di bawahnya, medium atas, ini medium bawah. Apabila kita lihat ini medium atas dikurangi medium yang di bawahnya, dibagi dengan jumlah dua medium ya, permesivitas akar dari dua medium ini, akar dari permesivitas dua medium. Jadi permesivitas dua medium ini akarnya dijumlahkan. Nah, ini adalah konstanta atau koefisien refleksi. Jadi kalau medium pertama itu memiliki permesivitas yang lebih besar, kemudian medium kedua memiliki permesivitas yang kecil, maka nilainya akan positif ya. Permesivitas yang besar itu apa contohnya? Permesivitas yang besar tadi kan kita bisa lihat air, water ya, fresh water, terus salin water atau sea water, atau clay atau sesuatu yang lembab yang banyak mengandung molekul air. Nah, itu biasanya permesivitasnya besar. Kalau yang kecil ini biasanya yang kering-kering, udara, pasir kering, granit gitu, kering. Jadi dari basah ke kering itu nilainya akan positif biasanya. Kita kalau dari kering ke basah nilainya pasti negatif. Nah, koefisien transmisi penjumlahan dari dua akar dari medium kedua. Jadi kalau akar medium kedua itu permesivitasnya besar atau kecil ya, nilainya sama aja ya berarti ya. Kalau nilai permesivitas pertamanya kecil, kemudian permesivitas keduanya besar, maka koefisien refleksinya akan besar, koefisien transmisinya akan besar. Ini penjumlahan aja ya, jadi intinya koefisien refleksi itu bergantung pada permesivitas elektrik atau konstanta dielektrik dari material. Ini nilainya bisa lebih besar dari -1 atau lebih kecil dari 1. Nah, kalau nilai permesivitas benda pertama dan kedua, jadi kalau ada dua lapisan memiliki permesivitas 1 dan permesivitas 2, kalau nilai permesivitasnya serupa atau sama, maka gelombang itu cenderungnya akan hampir semuanya itu diteruskan. Jadi yang mantul itu kecil, nggak ada malah. Nah, jika salah satu dari permesivitas relatif seluruh bidang batas antarmuka jauh lebih kecil dari yang lain, maka akan datang yang datang itu akan dipantulkan. Terus kalau sinyal balik atau gelombang pantul menunjukkan kebalikan dalam polaritas, berarti konstantanya tadi koefisiennya lebih kecil dari 0. Maka dapat kita simpulkan bahwa permesivitas medium 1 lebih kecil daripada permesivitas medium kedua. Begitupun sebaliknya, kalau koefisiennya lebih besar dari 0 berarti permesivitas 1 lebih besar dari yang 2 gitu. Ya. Nah, dari persamaan umum tadi kecepatan, kita dapat melihat bahwa konduktivitas yang menuju nilai tak hingga kecepatan rambatnya menuju 0, ya kan? Jadi gelombang EM itu nggak akan bisa merambat melalui objek yang konduktif. Itu intinya. Jadi kalau ada medium yang konduktif, gelombang EM itu nggak bisa merambat dalam
material itu. Jadi kayak misalnya ada besi, nah gelombang EM itu nggak bisa merambat di dalam besi karena dia konduktif kan. Karena itu ketika mencapai batas bidang material yang konduktif, gelombang itu akan dipantulkan seluruhnya. Jadi bisa kawan-kawan lihat bahwa ini simulasi aja, bahwa tidak ada yang merambat di dalam tubuh material yang konduktif ya. Jadi kebayangkan kalau ini semuanya air laut atau ada plat besi, bagaimana? Jadi silakan simpulkan sendiri. Refraksi seperti yang kita lihat di awal, bahwa kalau kecepatan rambat gelombang itu adalah berbanding terbalik dengan akar dari permitivitas relatif benda. Artinya kalau permitivitas lapisan pertama itu lebih besar, maka dia akan mengalami pembiasan ke arah horizontal. Jadi tadi gelombangnya itu akan mendekati sumbu horizontal. Nah kalau kebalikannya, kalau kecepatan di lapisan keduanya itu atau lapisan bawah itu lebih kecil, maka akan dibiaskannya ke arah sumbu normal atau yang tegak ini sumbu normal nih, sumbu normal. Jadi kalau V1 kecepatan di lapisan 1 ini lebih kecil dibandingkan dengan V2, jadi V2 nya lebih besar, maka gelombang akan dibiaskan gini mendekati sumbu horizontal. Tapi ketika V1 nya besar, maka gelombang akan dibiaskan mendekati sumbu normal. Jadi bedanya satu menyebar, satu mengkerut gitu. Kalau di medium yang permitivitas relatifnya kecil, dia akan menyebar besar gitu. Kalau di permitivitas relatif yang besar, dia malah akan mengkerut. Nah, ini adalah scattering. Jadi scattering ini semacam hamburan ya. Jadi karena bentuk yang ada anomali kecil-kecil lah, ada anomali kecil-kecil gitu. Nah, anomali kecil-kecil ini memantulkannya itu, nah bisa dilihat ya kayak riak aja, kayak ada kerikil kecil-kecil gitu. Ini karena ada pembelokan jalur, penyimpangan jalur dari gelombang datang akibat dari permukaan yang irregular itu kayak tidak beraturan ya, antara tidak beraturan atau tidak smooth lah. Jadi karena permukaannya tidak smooth, biasanya benda besar nih, biasanya boulder besar gitu. Nah, ini menyebabkan scattering, datanya nanti di datanya acak kerucuk lah, nggak jelas, atau data yang banyak batu-batu kecilnya. Biasanya ini karena biasanya material atas itu kan urugan ya, urugan itu kan dari berbagai macam material. Nah, di urugan inilah penyebab yang agak sulit itu kita dapat data bagus, karena terjadi scattering baik dari keadaan material-material kecil yang tadi, material-material kecil yang tidak beraturan, kemudian juga kondisinya basah ya, atau ini permitivitas relatifnya itu tinggi gitu. Nah, ini vertical resolution. Jadi kita bisa lihat bahwa untuk resolusi vertikal, atau kita bisa bilang tebal benda, RV lah, resolusi vertikal tebal benda atau tebal layer atau diameter benda gitu, diameter benda itu harus lebih besar dari panjang gelombangnya. Panjang gelombang benda dibagi 4. Panjang gelombang itu kan kecepatan sama dengan frekuensi dikali dengan panjang gelombang kan. Jadi kalau panjang gelombang itu sama dengan kecepatan rambat dibagi dengan frekuensi. Nah, kecepatan lambat dibagi dengan frekuensi ini, kecepatan lambat ya, kecepatan lambat dibagi dengan frekuensi ini sama dengan kecepatan cahaya dibagi dengan 4 dikali dengan frekuensi dikali dengan akar dari
permitivitas relatif dari benda, atau ini C per akar ini kan kita sebut sebagai ini apa ini? Sebagai kecepatan cahaya C. Ini kecepatan hambat gelombang di medium. Nah, ini kan C per akar epsilon R ini, atau permitivitas relatif ini adalah kecepatan gelombang ya. Jadi bisa kita sebut juga bahwa resolusi vertikal itu adalah kecepatan hambat gelombang dibagi dengan 4 kali frekuensi. Itu aja, 4 kali frekuensi. Berapa frekuensi yang digunakan? Itu kan, misalnya frekuensi yang kita gunakan 2 MHz atau 20 MHz. Berarti berapa kecepatannya dari situ? Kecepatannya misalnya 0,1 meter per nanosecond dibagi 4 kali frekuensi. Nah, gitu ya, dapat lah. Jadi kita lihat resolusi vertikal itu bergantung pada frekuensinya. Semakin besar frekuensi, tapi resolusinya semakin kecil atau mungkin detail ya kan? Kan nilainya semakin, kalau besar frekuensinya berarti nilai ini kan makin kecil, makin detail artinya barang. Nah, jadi kalau mau cari material ukuran 50 cm, nah, kita udah dapat nih. Tadi kan 50 cm nih, sini angka RV-nya 50 cm. Materialnya di situ, material permitivitas relatif medium tempat dia merambat itu berapa? Anggap aja misalnya di clay sekitar 13. Atau kita anggap langsung kecepatannya lah 0,01 misalnya 0,013 meter per nanosecond, langsung ketahuan. Dibagi dengan 4 kali frekuensi. Pas nggak? Benar nggak lebih besar nilainya yang 50 cm tadi? Gitu. Kalau pas ya udah bisa. Kalau nggak pas berarti nggak bisa. Gitu. Kalau horizontal nih berarti benda 2 nih. Ada 2 nih. Ada 1, ada 2 benda. Ini bisa jadi anomali, 1 anomali atau jadi 2 anomali. Nah ini. Kadang-kadang kalau dekat kan gini, pas kita scan di atasnya, pas kita scan itu dia cuma jadi 1 anomali. Gitu. Tapi kalau dia dekat dengan permukaan, biasanya kelihatan. Tapi kalau udah dalam, udah jauh dari alat radar, biasanya susah kelihatannya, susah dipisahkan. Makanya sini ada faktor kedalaman. Jadi resolusi horizontal itu ada faktor kedalaman. Kalau bendanya dangkal, gampang kita pisahkan. Kalau bendanya dalam itu ya berdoa aja lah, banyak berdoa aja ya. Juga ini bergantung pada frekuensi ya. Jadi semakin besar frekuensinya, maka nilai ini akan semakin kecil. Artinya resolusi horizontalnya akan terpecahkan, akan bisa. Ingat ya, benda yang ingin kita pisahkan itu, anomali itu ada 2 atau 3 tuh, di dangkal atau di sangat dalam. Itu sangat pengaruh. Pengen nyari bendanya itu, benda yang berdekatan di kedalaman yang sangat besar dalamnya, yang banyak berdoa aja. Nah, ini salah satu contoh adalah geometri survei berupa common offset. Biasanya alatnya ini yang fix offset biasanya. Jadi antara transmitter dan receivernya itu sama terus, ini nempel di satu sambil jalan geser ya. Ini geser dia sini, dia geser sini. Biasanya jarak antara transmitter dan receiver ini biasanya jaraknya mendekati 0. Ini kita sering sebut juga normal offset, fix normal offset. Tapi dia jenisnya common offset gitu. Ya offset yang selalu sama jaraknya. Geometri ini cocok sekali untuk mengidentifikasi struktur-struktur yang horizontal, lapisan-lapisan horizontal atau yang miring, intinya yang horizontal bentuknya, atau dia anomali titik seperti pipa, anomali single, jadi kayak point, anomali point, anomali titik di pipa, drum gitu. Jadi kita bisa mencari kayak pipa, terowongan atau objek berburu yang padat lah. Jadi kita lihat kurvanya
kurva hiperbolik nanti ya. Nah, ini contohnya nih. Jadi kalau ada sebuah benda bentuknya kayak gini lah, persegi panjang tertampung ini di kedalaman H, ini adalah posisi sebelah kiri, ini posisi sebelah kanan, X kanan dan X kiri, X kiri dan X kanan, kedalamannya H. Kemudian ini ada anomali titik atau anomali objek, objek seperti pipa atau selang air atau di posisi XB. Ini bisa kita cari kan, sebenarnya kan kecepatan itu kan kecepatan sama dengan V sama dengan jarak dibagi dengan waktu, ya kan, jarak dibagi dengan waktu. Sini kita punya waktu, jarak juga kita punya. Ini jaraknya berapa, kayak titik inilah yang paling gampang, titik. Kalau dari sini kita surveinya, titik ini pertama kita surveinya, jaraknya kan L2. L2 ini kan berarti XP dikurangi ini. Posisi ini, besar inilah, besar jarak ini, kuadratkan. Kemudian besar kedalaman mana ini dikuadratkan. Nah, kuadrat jarak ini ditambah kuadrat jarak ini kita akarkan, inilah sama dengan kuadrat dari L2 kan. Nah, dapat jaraknya gitu. Jaraknya kita dapat, ya kan, waktunya ada, timenya ada, kita rekam, ya kan. Kita dapat velocity-nya, atau kita tahu velocity yang di sini berapa sih velocity-nya. Gitu. Oke ya, slope ini kalau kita lihat slope dari ekor dari kurva hiperbolik itu 2/V. Kenapa 2/V? Karena dy per dx, dy nya time, jadi time per offset, time per jarak. Ya pasti kecepatan kan, kalau kecepatan kan berarti, kalau gradien kan berarti y dibagi x, artinya waktu dibagi jarak. Ya pasti dapatnya 2/V. Noise atau gangguan atau bising, biasanya ini yang pertama sering itu adalah hasil noise peradaban atau culture noise. Biasanya culture noise ini biasa karena sekarang zaman canggih nih, dari telepon seluler ya, dari menara pemancar radio, dari komunikasi, radio FM atau radio-radioan lah, dan sistem transmisi elektromagnetik lainnya. Semuanya kan pakai gelombang radio. Nah, gelombang radio ini akan merambat di udara karena dia mengirimkan informasi. Nah, sinyal dari gelombang radio ini itu bisa saja terekam di instrumen DVR kita. Jadi dia terekam menutup atau mengganggu respon yang dari bawah permukaan. Jadi kan seharusnya kita hanya dapat dari bawah permukaan, tapi karena ada yang dari luar itu ganggu lah ibaratnya. Kayak omongan tetangga, gosip-gosip gitu kan, kita kan pengen ngobrol nih sama siapa gitu, tapi kan ada bisik-bisik di samping kita kan, aduh, ganggu banget deh. Nah, yang kedua ini dari benda-benda di atas ya, benda-benda di atas permukaan. Jadi kalau alat bioradar itu intinya gini, dia memancarkan atau mengemisikan gelombang radar itu kan ke seluruh arah, spherical divergen, jadi ke atas iya, ke sampingnya, pokoknya spherical aja. Wah, kemana-mana, ke bawah iya, ke atas iya. Nah, kalau ada gedung, ada pepohonan, itu kan juga kena pancaran itu, terus karena dia memiliki parameter fisik elektromagnetik juga, dia akan memantulkan kan, seperti itu. Jadi hal ini juga terjadi kalau kita melakukan airborne. Kalau airborne kan berarti kan bioradar itu di udara nih, di udara begini kan. Nah, dia akan memancarkan ke seluruh arah kan. Kalau misalnya ada motor, ya kena. Lagi motor itu kan logam, berarti semua sinyal yang ke motor itu, wah, mantul semua, itu besar itu nilainya. Nah, seperti itu. Bisa kita selidiki bahwa slope-nya akan 2/C. C itu kecepatan cahaya. Tadi kan kalau lihat, kalau dari anomali itu 2/V. V itu artinya kecepatan rambatnya di
di medium ya, misalnya V-nya 0,1 atau 0,13. Nah, tapi kalau di gelombang yang dari anomali yang berasal dari permukaan itu biasanya slope dari buntut hiperboliknya itu adalah 2/c, karena V-nya itu memang kecepatan cahaya gitu. Sini bisa kita lihat kan slope-nya 2/c. C ini kan tadi kecepatan cahaya. Kalau di medium ya 2/v jadinya. Ringing nih kalau ibaratnya mantul-mantul bolak-balik di situ-situ aja dia. Karena tadi sinyalnya itu dipantulkan semua. Biasanya misalnya kayak ini nih. Kayak ini nih, ini logam. Logam ini kalau terkubur, ya kan? Kita scan di sini. Karena tadi ada sinyal yang kesini itu dia tidak merambat di dalam tubuh ini, dia akan dipantulkan semua, tung tang bolak-balik aja di situ dia. Nah, jadi akan memperlihatkan anomali yang reaksi gitu aja terus. Jadi dia kayak apa ya, kayak vibrator lah, bergetar gitu. Biasanya ini kayak kabel atau ini pipa air yang dari besi itu, pipa air dari besi gitu biasanya. Jadi dia selalu aja sampai ke bawah-bawah ini. Ini sama juga nih. Wah, ini ada dua nih bendanya nih. Ada dua benda nih. Satunya agak kecil ya. Satunya agak dekat permukaan, satunya agak di dalam gitu. Dampingan. Bolak-balik. Karena dia memantulkan kuat. Kalau memantulkan kuat tadi biasanya kan materialnya sangat konduktif. Itu aja. Intinya kan ada material konduktif. Ya, scattering sudah kita lihat tadi, hamburan ya, jadi sinyalnya itu kemana-mana. Nanti bentuk sinyalnya itu gini, rege itu apa sih, gerunjal gitulah, nggak karuan lah gitu. Jadi ada frekuensi tinggi gitu. Karena yang kita harapkan kan frekuensi utamanya ya, bukan high frekuensi, very high frekuensi ini. Karena dia dari sini tadi mantulin nggak jelas. Jadi data kita tertutup lah sama ini, jadi ada pengganggunya gitu. Nah, ini survei desain biasanya kita harus tahu geometri surveinya apa, common offset atau common midpoint, tergantung kita punya alatnya apa, barang yang kita cari apa ya kan. Kalau kita mau cari meneliti benar-benar nih kecepatan rambat di medium, jadi kecepatan rambat di suatu medium, ya pakailah common midpoint. Karena nanti kan ada NMO atau normal move out ya. Jadi dari common midpoint itu akan didapat persamaan antara jarak dan waktu. Nanti akan dapat nanti persamaan kecepatannya. Terus berapa frekuensi harus digunakan? Karena frekuensi ini kan tadi dia terhadap probing distance atau jarak kedalaman yang pengen kita ketahui itu berapa. Karena ada hubungannya. Kalau semakin tinggi frekuensinya, dia semakin dangkal, tapi resolusinya semakin bagus gitu. Di pendai dangkal resolusinya bagus. Kalau frekuensinya kecil, dalam, tapi resolusinya alhamdulillah cukup. Tuh. Terus sifat fisik di lokasi survei, konduktivitasnya tinggi enggak, misalnya kalau banyak material konduktivitas bisa apa, daerah pabrik seng gitu, roboh gitu ya, nggak tahu juga kan. Atau ada intrusi air laut nggak gitu. Kita nggak tahu. Itu sangat membantu kita. Kalau misalnya daerah intrusi air laut ya sudah habis kita. Berarti kan tadi kan kalau di yang konduktif ya akan atenuasinya akan cepat kan. Atenuasinya cepat sekali karena kalau materialnya konduktif ya atenuasinya cepat. Terus permeabilitas dielektriknya tinggi nggak? Kalau sama permeabilitas ini, kalau di bahasa lainnya gini, kalau di seismik itu kan ada porosity ya, yang membuat kecepatan gelombang itu turun. Nah, kalau di radar ini, gelombang EM ini, yang mau menurunkan kecepatan gelombang itu adalah permeabilitas atau kehadiran air, kejenuhan air. Jadi makanya penting itu kondisinya kering atau jenuh, karena nanti kondisi jenuh tapi kita pengen penetrasi dalam. Nah, itu kan agak gimana kan, penetrasi tadi kan 3 kali skin depth.
ya kan. Sedangkan di skip depth tadi ada atenuasi. Nah, itulah. Jadi harus dipikirkan interpretasi. Nah, kalau interpretasi ini kita harus mengenal ya. Yang pertama itu respon sinyal paling awal. Jadi lapisan awal data awal kita yang paling data lah. Karena kan sebenarnya respon itu nggak selalu data, bisa saja tadi dari noise kayak noise permukaan atau segala macam tadi lah. Jadi kita harus tahu data yang paling awal itu yang mana dan yang paling akhir yang mana. Bisa jadi itu multiple atau tadi ringing kan, itu terus sampai bawah. Terus kalau dari batas akhir itu apa yang menyebabkan data itu tidak ada setelah sinyal terakhir, kita harus tahu. Ya mungkin hipotesis lah. Apakah di situ setelah sinyal terakhir itu bentuknya apakah memang di situ konduktif kah, atau di situ permeabilitas relatifnya besar, ya kan? Atau di situ material dry yang tebal seperti basement atau batuan landas yang tebal yang kering, jadi yang dia free reflection gitu kan. Itu harus kita tahu. Setidaknya dari referensi kita tanya-tanya di situ atau dari mapping. Kemudian kita harus memiliki kesimpulan nilai kecepatan lambat gelombang di medium tersebut. Jadi kita harus tahu nih, misalnya mediumnya ini daerahnya soil basah. Nah, berapa kecepatannya? Jadi kita bisa convert nanti kedalamannya. Jadi sumbunya kan itu kalau direkam itu masih time. Nanti kita pas interpretasi itu sudah masuk dalam depth. Convert atau mengubah dari time ke depth itu nanti kita harus tahu berapa sih kecepatan lambat yang harus kita masukkan. Terus apakah ada kontras permeabilitas dielektrik material yang signifikan? Karena kita nyari kontras dielektrik itu berarti materialnya berbeda kontrasnya. Jadi kalau misalnya nggak ada kontras walaupun ada bendanya ya susah juga kan. Tadi kan kalau dielektrik konstantanya itu sama, ya kebanyakan akan diteruskan bukan dipantulkan gitu. Terus fitur-fitur hiperbolik, apa lagi ya, apakah gradiennya itu ya ini tadi gradien kurva hiperboliknya, apakah kita tahu kecepatannya misalnya C/2 atau V/2. Jadi kita tahu apakah dari permukaan atau dari bawah permukaan. Apakah ada fitur-fitur linien yang mengindikasikan objek horizontal seperti batas-batas lapisan, ya kan, antara lapisan urugan dan lapisan asli. Banyak lah, ini biasanya bagus untuk di radar gram facies namanya, radar gram facies. Itu kita bisa tahu apakah itu daerah fluvial, daerah delta begitu, dari seperti itu. Dari radar gram facies, hidrogeologi biasanya. Oke, nanti kita akan sambung lagi pada kesempatan yang lainnya. Sekian dulu dari saya. Terima kasih.